Nikita Mirzani nagih utang ke CEO. Nih, ya bentar dulu, Dokcin cerita dulu. Mengekspresikan dulu. Sumpah demi Allah, Dokcin tidak nyangka kalau melihat modelan kayak CEO punya masa seperti kayak begini, atau memang itu merupakan sebuah dunia sisi gelap yang kita tidak pernah tahu yang dia masih jalankan. Dokcin tuh maaf banget ya, sudah punya kecurigaan-curigaan yang Dokcin tidak mau ungkap karena tidak punya data atau bukti yang memang gitu kan yang menunjang hal itu. Jadi yang rasionalnya cuma nggak tahu punya kayak skeptical, kayaknya ada aura-aura seperti begitu gitu kan. Dan aduh, kalau Ibu Pri kita sudah ngomong, angkat tangan, gua mah nggak tahu gimana urusannya, gua nggak tahu. Lu punya utang 200 juta CEO sama Nikita Mirzani, bagaimana tuh ceritanya? Lu beli ya, membeli obat sente itu yang gua nggak ngerti apaan, ya malah belinya di online, dan jelas lah lu ke tracking sama dari pihak kepolisian, lu kabur-kaburan segala macem, gila sampai lu masa titik nolnya, lu dipinjemi sama NM. Katanya CEO, gimana sih berita ini? Kalau udah NM gua mah nggak tahu. Ya, dan menurut kabar burung yang beredar, NM ini sudah menghirup udara luar. Ya, gebrakan seperti apa? Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Ini baru sebagian kecil dari NM memberikan kisi-kisi. Lu ditagih sih, oh bayar tuh 200 juta. Kalau dari imbas ntar ke depannya, ya, lu bayarin dulu, pinjam uangnya ke si SW, kata gua mah. Nih, kalian lihat sendiri nih ya, seperti ini. Tuh. Inilah story-nya dari Ibu Pri kita, NM. Nah, ya. Gila lu sampai ngelupain bantuan dari NM ya? Demi Allah, gue gak kegambaran kalau CEO pernah terjerat hal-hal kayak begini. Tapi kalau udah NM yang ngomong, gue gak bisa ngebantah lagi. Ini akan menjadi satu tabir yang shocking soda. Berarti benar ya berita itu yang berseliweran di antara kita semua tentang CEO masih menggunakan hal itu sampai sekarang, ya, masih mengkonsumsi hal itu, ya, menggunakan apa tadi, bukan sente, apa sinte ya sebutannya, itu jenisnya nanti lu simpen di rokok gitu kan, kayak gitu ya, ala-ala kayak udah, pantesan putih bener ya. Ngeri panggilan untuk para Sergios. Jangan lupa lihat story Nikita Mirzani yang nagih uang 200 JT ke CEO Gio, ya. Jadi buat para Sergios, siapa tahu kalian mau patungan untuk ngumpulin duit 200 jetong, ya. Gimana netizen, komentarnya? Usaha dan bisnis terpampang nyata di seluruh Indonesia, atau disebut CEO tapi numpang di rumah cong. Atau dikatakan janda kaya tapi minta duit cong. Kamu lagi mabok tai? Zaman begini masih ada orang yang mengagung-agungkan kegantengan di atas segalanya. Mabok tai pasti. Dan setelah berpisah dengan cong, apa yang terjadi? Rumah kontrakan sayang. Nah, yang suka mengamuk di postinganku bagaimana? Puas ya? Pasti puas dong. Sampai berbusa mulut kalian ngatain RO Cong tidak akan pernah merubah kenyataan kalau RO sudah menghasilkan 2 anak. Sampai berbusa-busa mulut kalian ngatain RO Cong tidak akan pernah merubah kenyataan kalau Mokondo yang kalian sebut sebagai CEO ganteng itu hanyalah seorang laki-laki yang numpang hidup dari seorang janda. Yang sering kalian bangga-banggakan yang penting ganteng. Rumah kontrakan. Wajahku ganteng, kupersembahkan kepadamu rumah kontrakan, bayar sendiri ya. Kasihan janda kalian, harusnya kalian bantu menyadarkan perempuan itu ya. Jangan semakin menyesatkan, menambah fitnah. Ujung-ujungnya berbalik juga semua pada si janda. Cucu pemberitaannya guys, kita baca. Guys, banyak sekali urusan netizen plus 62 ini ya. Belum kelar masalah sarkawi dan lain-lain. Sekarang Nikita Mirzani menagih hutang ke CEO. Jadi kita beralih jadi debt collector dulu kayaknya nih. Guys, buat nagih ke yang katanya CEO itu yang punya perusahaan 2000 unit toko. Wanita Amazon turun gunung. Gua kepo. Gua klik ke profilnya si ini kan, ibu netizen. Gua dapet nih berita guys. Ini berita yang udah di-up di instastory-nya Nikita Mirzani, cekidot. Ada apa dengan CEO ini? CEO kok punya utang ke Nikita Mirzani? CEO Sergio Antonio. Masih inget nggak? Beberapa tahun lalu waktu lu punya masalah karena ketahuan beli sinte lewat Instagram, Kak Niki yang bantuin lu.
Waktu itu lu sampai ketangkep di apartemen, sempat kabur lewat tangga darurat, pergi ke Bandung dan akhirnya ketangkep lagi cuco. Di saat itu lagi dalam masalah, Kak Niki satu-satunya orang yang bantuin dan bahkan meminjamkan lu uang 200 juta. Kak Niki bantuin lu waktu lu lagi susah tanpa banyak pertimbangan. Jadi sekarang Kak Niki cuma minta satu hal, tolong hargai bantuan yang sudah pernah Kak Niki kasih dan selesaikan hutang lu. Aduh. Ya bagaimanapun juga ya guys, namanya hutang harus dibayar lah. Ya kan? Dia tuh bapak kandung anak-anak lu. Cuman minta waktu sama anaknya. Bukan minta apa-apa, minta waktu sama anaknya. Kenapa lu tuh, padahal ya, oh my goodness, apa sih yang disembunyiin dari anak-anak itu sampai lu takut anak-anak lu tuh ketemu bapaknya? Apa coba? Gue heran ya, padahal simple banget loh guys. Ruben dari awal kasus sampai sekarang nggak pernah mencelak-mencelek. Cuman satu, ketemu anak-anaknya jalan bertiga, jalan berempat sama Onyo. Sidang mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepemahaman. Nah, ini Bapak Minola menerangkan bahwa telah terjadi permintaan persyaratan andai ingin bertemu dengan anak-anak. Dan saya juga mendengar di situ Bapak Minola sedikit memberikan kisi-kisi kenapa, ada apa, ayak naon, ayak apa yang terjadi. Di situ kita ketahui bahwa seolah-olah ada isu tentang kesehatan. Ya, isu kesehatan. Di sini Bapak Minola pun juga menyatakan kita bisa membawa ini dengan kemanusiaan dan lain sebagainya. Ini semakin lama mengerucutnya adalah di mana Ruben Onsu ada sedikit ini untuk agak membahayakan kesehatan anak-anak seperti itu ya, mengarahnya dari pembicaraan Bapak Minola ini. Dalam hal ini mungkin seorang baru kali ini ada tragedi bapak anak bertemu sangat dipersulit dengan adanya persyaratan seolah-olah nanti seorang Ruben ini akan membahayakan adanya kesehatan dari anak-anaknya begitu. Saya yakinlah seorang Ruben Onsu akan menjaga jika seandainya itu memang benar begitu ya. Agak kurang nyaman bagi kita-kita yang bermain media sosial karena seperti ini bisa penggiringan opini publik seolah-olah seorang Ruben Onsu ini adalah orang yang memang harus dijauhi. Ini sangat membahayakan. Kalau kalau kita melihat dari segi kita ini sebagai netizen, jika memang itu tidak benar dan itu menjadi isu yang mengkhawatirkan, tuntut balik aja mantan istri begitu ya. Ini agak gemes-gemes gimana? Apa sih susahnya mempertemukan anak-anak? Kalau kamu katakanlah kamu merasa takut anakmu itu bagaimana begitu, ini kan bapaknya sendiri ya. Ya suruh aja pembantumu untuk mengikuti mereka begitu, untuk mereka itu dengan pembantunya itu loh, untuk mengawal anak-anaknya kan begitu. Kalau persyaratan yang di sini kok agaknya yang diajukan persyaratannya agak memberatkan bagi Ruben Onsu begitu ya. Ini fighter di pengadilan lah ini. Mbuhlah netizen ini kan hanya bisa mengutarakan apa yang dilihat, ada yang ditonton terus kita gemberget begitu ya. Ya kita ini pihak perempuan ya, sebenarnya kita ini perempuan. Tetapi gimana lagi, ini mempersulit anak ketemu bapak, intinya kan seperti itu. Walaupun ini mulai terang-terangan isu kesehatan gitu ya. Bukan donatur, jangan ngatur. Itu lebih tepat kayaknya, Gwen, buat kamu. Karena pasal 39 yang sudah ditetapkan waktu kalian perpisahan mengenai anak, itu jangan ditambah-tambahi, jangan ada persyaratan-persyaratan. Ketemu harus ada syarat. Ini harus ada syarat ya. Waktu baik-baik dulu yang ngerawat kamu. Dalam kondisi sakit kamu yang ngerawat.
nyantai aja karena ngalir 200. Giliran sekarang katanya sakit diungkit-ungkit. Ada penambahan, ulang tahun penambahan segala macam. Terus terang aja bilang, sini duit. Kalau ada duit, nggak ada tambah penambahan. Kayak dulu aja, lu pergi bebas sama anak-anak. Yang penting duit aja gitu. Terus jangan lupa juga, waktu kemarin 17-an, kursi makan dari rumah ayah kenapa diangkut? Katanya mau kabur kok bawa kursi makan yang warna biru itu. Kalau emang kabur sekalian Gus gitu, nggak usah bawa kursi itu yang baru kelihatan. Gua rasa kasur juga dibawain kali ya. Itu berarti kaburnya cuman gertak setengah hati. Udah males. Cuman ya kita bagusip dulu ya kan, ada perempuan gila yang teriak-teriak di ruang mediasi. Kenapa kau? Hah? Karena nggak diikutin, nggak diturutin semua hawa nafsu kau. Karena si mantan suami kau nggak mau mengikutin kau, lalu kau teriak-teriak di sana sampai kau menunjuk-nunjuk gitu pengacara-pengacara yang ada di sana. Itu si lumpur lapindo ada-ada aja kerjaan kau. Makanya kau tuh jangan bertingkah biar nggak pusing otak kau. Sekarang tambah lagi tuh biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu, nggak ada lagi tuh donatur kau. Semakin teriak kau, semakin bahaya posisi kau karena mau diambil anak kau. Mampus kau. Jualan aja kau lagi. Ku dengar ada yang jual apam itu. Kau apa tetangga kau? Iya, jualan aja lagi. Biar kau nggak teriak-teriak. Biar ada pemasukan kan lumayan 1.001. Lumayan kan itu 1.001 harga apem. Nggak bisa ya tanpa uang sekarang. Sedikit-dikit tantrum, dikit-dikit teriak. Ya nggak bisa. Makanya jangan belagu. Kalau miskin dari lahir itu nggak usah belagu. Sekarang nggak ketemu kan di mediasi juga ya, ngapain kataku mediasi juga, ngapain lebih baik jualan apem sana. Kau keliling lah. Kayak gitu loh. Alhamdulillah, maaf. Terus apakah ada yang dengar teriakan kau di dalam sana tadi? Ada? Aduh, makin lama ini dia kayaknya tuh mau gila nih. Ya kan kalau si mantan suami mah antang, slow, ya kan? Nggak perlu harus komat kamit, nggak perlu harus dengan hawa nafsu. Ditemuin oleh wartawannya disuruh mundur dulu. Karena udah panas tadi di dalam. Ya kan? Karena pihak suami itu ya harus lanjut terus dan akan kembali ke pokok permasalahan, pokok perkara akan dilihat-lihat lagi. Mampus kau. Makanya dari awal anteng daripada jual apam. Karena kita barusan lihat ada berita, lewat berseliweran, apa itu? Jadi mediasi antara si Sarwi sama mantan suaminya si RO gagal guys, ya. Dan lucu banget gitu loh. Sekarang gini, dari pihaknya RO kan minta audit keuangan, ya wajar dong. Wong dia yang keluar uang dan pengeluarannya itu nggak masuk akal gitu. Ya, sampai 200 jutaan, belum kartu kreditnya yang 50% apa-apa itu. Sekarang ya gini ya Mbak Sarwi kue tak kandani yo Mbak Sarwi. Kalau memang kamu tidak korupsi, kalau memang uang itu untuk kebutuhan pure anak-anakmu dan sengladeni anak-anakmu ngono lah gitu ya. Ya sudah tunjukkan buktinya, bukti pembayarannya. Misal kue transfer ke pembantumu 5 tau sing Mbak Ewi. Mbak 1, Mbak 2, Mbak 3, suster 1, suster 2 ya. Tak lihat itu di di selebaran itu Mbak 1 gajinya 2,5 juta. 2
2,5 juta, Mbak 2,5 juta, Mbak 3,5 juta, terus suster 1 3 juta, suster satunya 3,850 juta, sopir 8 juta. Ya udah buktikan aja, benar-benar kamu transfer ke Mbak itu segitu gitu loh. Ya, khawatirnya RO kan jeblok kan bateri sebenarnya nggak keluar segitu, misalnya yang pembiayaan lain loh maksudnya ya. Contoh yang nggak masuk akal banget, biaya dogi 9,5 juta. Emang omamu ki kebun binatang? Hewan itu seberapa banyak? Kok sampai sebulannya hampir 10 juta? Kecuali Alsat, ngopeni Challenge, ya, Cinora. Ngopeni Esan yang dagingnya tuh harus banyak. Terus apa asistennya tuh saya ngopeni macane kuwi jeneng apa? Aku kalian. Ya emangnya nggak mahal. Nah, tuh masuk akal. Paling dogi yo. Dogi drivewood ki piro? Pasir gumpal piro? Dan jangan salah ya, RO kan sekarang udah muslim. Nggak ada hak dia keluar biaya untuk ngopeni doginya. Itu berarti dogimu toh. Terus sekarang buah apa itu sampai 7 juta 1 bulan? Itu digrogot kabeh karo dirimu. Aku yakin anakmu yang kecil-kecil itu ya banter-bantere bocah cilik doyan buah. Bisa dilihat lah dia paling doyannya buah apa gitu. Sampai 7 juta, kamu buka ruko buah apa gimana? Kuatirnya ternyata yang pembiayaan dogi kuatir nih, ini ngomong misal kamu nganggarin 9,5 juta misal gitu, kan bisa aja itu aslinya biaya segitu untuk stok 3 bulan ke depan apa 4 bulan ke depan, tapi tiap bulan kamu minta biayanya untuk dogi 9,5 itu ya kue berarti toh. Itu yang ditakutkan oleh pihak RO, bahwa uangnya nggak masuk akal itu akan tersisa kemana dan lari kemana. Kuatirnya kan ternyata digrogoti brondongmu misal, kan bisa. Ora ono wong lanang gelem nemplek rondo yang rondo kuwi ora berduit. Kalau berduit mesti mau. Ya enggak. Sampai sekarang aja belum bisa dibuktikan itu CEO-nya itu benar-benar wong sugih apa ora. Wong aku juga pernah lihat dia live jualan CEO kutang dijelembreng-jelembreng kok. Kutang sawet dijelembreng-jelembreng. Kalau memang CEO itu udah bukan kelasnya. CEO itu cuma anteng di meja kerja. Terus meeting. Oh kuwi. Masa ikut jualan live streaming? Terus itu untuk pembiayaan apa? Les 4,5. Terus les balet 22,5 juta sekarang mulai, ya Allah. Ya kalau merasa jujur dan benar-benar itu uangnya mengalir ke tempat yang semestinya dan tidak tersisa, tunjukkan orang usah wedi. Gak usah terus berkelit-kelit nantang audit kesehatan. Baru ini nih ada audit kesehatan, ngumpuli pakai pajak ya. Audit kesehatan. Ada emangnya di persidangan audit kesehatan? Nyari. Ora masalah mau audit kesehatan apa, kamu juga dong harus audit kesehatan. Enggak cuma RO ya toh. Seperti kamu ngomong itu yang tadi audit kesehatan, kamu bilang katanya saya masih perawan walaupun sudah melahirkan anak 2, perawan. Audit dong kesehatan, perawan betulan ndak? Ya, ini maunya apa sih ya? Kalau saya saran untuk RO ya, saran saya untuk RO, wenehno, aku setuju kayak Bang Parat, wenehno. Nyoh. Wes PNKB anakmu ki nyoh. Ben diopeni karo Sarwi. Ora usah kei duit. Ora usah transfer duit, ora usah. Nanti percayalah ya RO. Kowe rabi meneh wae, rabi meneh duwe anak maneh ngono bodo amat. Kan sejarahnya itu ada. Besok anakmu sudah besar akan membaca berita yang beredar ini bahwa mamahnya yang ruwet
bukan papanya yang ruwet, yang banyak bicara, mamahnya bukan papanya. So yen anakmu wis gede-gede kuwi, kalau memang itu anakmu, tapi loh aku juga nggak tahu nih, suatu saat dia sudah bisa pesen gokar sendiri atau bisa nyupir sendiri, nanti akan meluncur menemui kamu. Nggak usah, biar aja wes mau dari kecil sama Sarwi, biarin. Biar nanti kalau dia sudah besar, wes perawan, bisa nyupir dewe, terus pengen ketemu papahnya, rindu, ya itu kayak yang anak angkatnya itu loh. Karena sudah besar kan dia bisa pergi sendiri dan bisa punya pilihan, aku mau sama papa aja, biarin. Ditunggu sampai seperti itu. Dengan catatan nggak usah keluar uang bantuan untuk membesarkan anak-anaknya. Sawangan baik, dia kerepotan ndak, mampu ndak. Nah, kalau nanti di perjalanan dia sampai sudah nggak mampu, pasti nanti kan akan ada kejadian tuh, ada drama nih, bla bla bla, sikat, berarti dia sudah nggak mampu membesarkan anak, kamu nanti yang membesarkan. Tapi seandainya dia mampu membesarkan, ya biarin aja. Nanti kalau anakmu sudah besar pasti akan mencari kamu. Wes percaya aku. Apa kamu sudah baik? Kami tidak bilang kalau kami orang baik ya. Setidaknya saya dan mungkin teman-teman yang sadar, yang lain, netizen-netizen yang waras ya, sadar gitu loh ya. Tidak mungkin ya minta uang sama mantan buat ngempanin mau kondo ya. Terus alasannya buat anak, secara tidak langsung itu anak dieksploitasi dan dijual kepada bapaknya supaya uangnya keluar. Terus yang kedua, kenapa itu si RO tidak diizinkan oleh ketemu sama bapaknya? Karena anak itu akan bicara kepada bapaknya. Kalau mamanya nyimpan berondong di rumah itu, makan tidur siang malam ngewong, paham loh? Pakai otak makanya Bu. Saya bukan orang baik Ibu, tapi setidaknya saya cari berondong pakai uang sendiri. Puas ya? Gue makin bingung dengan pihak Sarwenda ini loh teman-teman, karena gini, Ruben Onsu meminta audit keuangan. Uang menurut gue sangat wajar. Dia memberikan uang yang cukup besar untuk anak-anaknya, lalu dia minta auditnya, dia minta datanya dan lain-lain. Apakah itu benar-benar untuk anak-anak aja? Apa mengalir terhadap mantan istrinya dan keluarganya? Menurutku itu wajar seorang ayah yang memberikan nafkah yang jumlahnya tidak kecil, jumlahnya besar gitu. Menurutku masih wajar dan ada korelasinya dengan perebutan hak asuh anak. Tapi tentang alasan kesehatan, audit kesehatan itu hasil diagnosa kesehatan itu masing-masing orang, pribadi orang masing-masing. Tapi kalau hal itu dikaitkan dengan perebutan hak asuh anak atau mungkin membalas dengan audit uang yang diberikan gitu ya, menurut gue nggak ada korelasinya gitu, nggak ada korelasinya sama sekali. Yang kita ketahui bersama bahwa Ruben Onsu itu sehat jasmani dan rohani, dia masih tampil TV, masih segar bugar, dia masih bekerja walaupun masing-masing orang kan punya riwayat kesehatan masing-masing, tapi dia masih bisa cari uang. Intinya dia bisa cari uang untuk anak-anaknya, dia masih hidupnya masih bagus, masih oke secara ekonomi. Buat apa? Kalau ini dipakai hanya untuk membuka aib atau menyerang secara dengan sisi yang lainnya gitu, menurut gue sih udah kejauhan. Tapi kalau audit uang masih ada korelasinya, karena ada kemungkinan uang yang besar dikasih ke mantan istrinya untuk biaya anak-anak bisa aja sedikit mengalir ke ibunya atau ke keluarganya gitu. Ini mungkin kemungkinan seperti itu masih ada korelasinya loh, masih ada korelasinya. Jangan mengada-ngada ulah, jangan bikin bikin sesuatu hal yang kayak nggak ada korelasinya, nggak ada konteksnya gitu. Hanya untuk mempersulit RO ketemu anak, no debat. Apa tadi syarat ya? Syarat untuk ketemu anak. Syarat untuk bertemu dengan anak. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan. Ya, sebenarnya tidak ada syarat-syaratan. Ya, yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik. Klien kami dalam chattingannya tidak pernah, sekali lagi ya, tidak pernah melarang menambah syarat-syarat yang berlebihan, tidak.
menambah syarat-syarat yang berlebihan tidak. Bang, jadi ini tuh sebenarnya Mak Min simpulkan memang syarat lah ya, cuman permainan kata dirubah jadi kewajiban gitu. Yuk kita bahas tentang syarat kesehatan diajukan sama pihak S ya. Nah, standar kesehatan amannya itu seperti apa? Parameternya apa? Kan kalau mengenai 3 huruf, Ruben sudah membuka hasil tes laboratoriumnya dan dinyatakan non-reaktif alias negatif ke publik. Tanpa adanya tolak ukur medis yang objektif, tertulis dan disepakati di mata hukum, ini kesannya dan intinya mempersulit ketemu anak aja nggak sih? Tulisan di chat bukan vonis medis. Terkait bocornya tangkapan layar obrolan soal penyakit 3 huruf itu, Mak Min melihat netizen memang jeli memperbesar potongan gambar itu. Tapi logikanya, ketika S di WA itu bukan bukti Ruben mengidap penyakit tersebut. Bukti valid dalam dunia hukum dan medis adalah hasil uji lab, bukan opini atau tuduhan via teks. Nah, terus kenapa pihak S nggak keluarin bukti langsung? Asumsi Mak Min sih isu penyakit ini memang sudah lama jadi bahan pembicaraan atau bahkan olokan dari S ke RO. Kan di chat itu yang ngomong S, tapi kenapa S nggak tunjukin buktinya mana atas omongannya? Jatuhnya fitnah juga loh. Terus lagian, kalau S benar-benar yakin dan memegang bukti sejak masa pernikahan, kenapa nggak diungkap secara tegas dan transparan ke publik? Atau dituangkan langsung deh ke akta 39 sejak awal? Nah, kalau memang ada tuduhan penyakit lain misalnya di luar penyakit 3 huruf itu, ya yang wajib membuktikan ya yang menuduh toh, alias pihak S. Coba dong buktiin. Terus menjawab tentang beberapa komentar netizen, salah satunya, bagaimana kalau hasil tes Ruben itu palsu? Coba pakai akal sehat. Untuk figur publik sebesar Ruben Onsu dengan sorotan media yang luar biasa, berani mencantumkan nama lab seperti Prodia lengkap dengan tanggal tes adalah langkah dengan resiko hukum yang sangat tinggi jika itu bohong. Pihak laboratorium tidak akan tinggal diam jika institusinya dicatut untuk hasil tes fiktif dalam kasus yang viral kayak gini. Nah, terus ada lagi yang ngomong, minum obat itu bikin hasil non-reaktif. Nah, ini bisa dibaca ya sendiri ya. Jadi, kesimpulan Mak Min dari urusan audit kesehatan ini sangat tidak logis, berputar-putar, dan terkesan dibuat-buat hanya untuk mempersulit RO ketemu anak. No debat. Mediasi si Wenda sama Kak Ruben Onsu katanya gagal ya guys ya, gara-gara si Wenda itu tuh teriak-teriak dan nunjuk-nunjuk pengacaranya Kak Ruben Onsu. Si Wenda ini mungkin udah murka dan udah muak, udah kesal ya guys ya mungkin. Tapi kenapa sih harus marah-marah? Kata gue harusnya tuh kan diselesaikan dengan kepala dingin ya guys ya. Kalau misalnya kepala lu masih panas, lu taruh di sini nah biang es di sini ya guys ya, biar ngebul dah tuh otak lu. Kayaknya Kak Ruben Onsu aja udah 4 banget kayaknya kata gue ya ngelayanin lu Wenda lu, kata gue ada aja gebragannya. Katanya Kak Ruben Onsu mau ketemu anak kandungnya aja tuh banyak banget syaratnya guys, katanya ya guys ya. Kata gue ya itu kan anak kandungnya, Kak Ruben Onsu itu kan ayah kandungnya. Kata gue kenapa sih syaratnya harus banyak? Kenapa? Lagian mau sampai kapan sih beresnya gitu ya guys ya. Mediasi gagal, inilah itulah segala macem. Wenda, kenapa sih lembutin hati lu dikit ngapa Wenda? Biar beres gitu kata gue, nggak usah teriak-teriak, nggak usah ini, nggak usah itu, nggak usah marah-marah, nggak usah. Ingat lu Wenda, bukan Nikita Mirzani. Kasian gue jujur sama Kak Ruben Onsu guys, karena kayak kagak beres-beres gitu. Buset, mau ketemu anak doang. Para pendukung CCSW nih ya sedang membuat hujatan untuk Koer ya. Hujatannya itu katanya, masa seorang ayah ya ngasih uang bulanan harus minta perinciannya ya. Udah itu pakai memanggil orang audit. Ya bener juga sih kalau dipikir-pikir ya. Sekarang gini aja deh ya para pendukung CCSW ya. Kalau memang uang itu 200 juta benar-benar untuk Thalia dan Tania ya, saya yakin Koer nggak masalah ya. Ada perincian yang jelas ya, ada print out yang jelas, sudah pasti Koer tidak masalah ya. Tapi ini nggak jelas banget ya, masa tiap bulan 200 juta lebih ya, itu selalu habis ya. Untuk apa? Untuk seorang anak Thalia dan Tania ya. Masa uang bulanan untuk kedua anak itu harus merembet ke yang lainnya tuh ya.
uang sarang burung, uang plastik sampah, uang pembantu ya untuk supir dan yang lain-lainnya ya, yang kalian sudah pasti pernah tahu lah ya. Dan juga pemakaian kartu kredit ya, yang nanti dibagi 2 ya, paling sedikitnya 50 juta untuk bagian koer. Ya jelas lah, koer kan akan bertanya-tanya, jangankan koer, kita sendiri pun nih, kita para netizen pun berpikir, masa 2 orang anak kecil ini bisa menghabiskan uang sampai ratusan juta seperti itu? Ya nggak bener dong, nggak wajar lah. Jadi jangan disalahin kalau koer itu minta perinciannya ya. Sampai sekarang aja nih ya, Cici SW diminta print out penggunaan kartu kredit aja nggak ada sampai sekarang ya, tidak dikeluarkan tuh print outnya ya. Padahal kalau memang untuk benar-benar untuk Thalia dan Tania, keluarkan aja print outnya, nggak usah takut gitu loh ya. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa lah menyalahkan koer ya, dia itu sudah bukan pasangan suami istri ya, dia itu sudah mantan ya, sudah mantan istrinya koer ya. Kita aja kadang suami istri aja, kadang suami kita akan bertanya, mana sih perinciannya kok banyak banget sih belanjanya, pasti seperti itu, wajar itu ya. Jadi coba ya pendukung Cici SW berpikir secara bijak ya, jangan selalu menghujat koer terus ya. Oke, bye bye, God bless you. Saya menyampaikan pendapat saya terkait dengan masalah Akta 39 itu. Nah, kemudian secara mendadak bangkit gitu loh misalnya. Langsung tuding saya misalnya kayak gitu kan, Bapak gitu. Bayangkan kalau Bapak punya perempuan loh. Saya deh, Anda tenang. Anda duduk. Anda nggak boleh mengintervensi saya berbicara, karena ini masih saya berbicara dan saya di sini berbicara tentang hukum. Dia sendiri yang bilang ini tentang hukum bukan tentang perasaan. Betul tidak? Ingat? Tapi tadi dia ngomong, bayangkan bagaimana perasaan kok bicara perasaan? Dia sendiri yang ngomong kemarin ini bukan masalah perasaan tapi masalah hukum. Ketika saya bicara masalah hukum, yang mengintervensi, dan makanya saya bilang tolong jangan intervensi saya. Kamu duduk. Mungkin kebiasaan selama ini dia didengar terus sama Ruben, jadi akhirnya bapak-bapak sampai hari ini ingin didengar terus, tapi nggak sabar untuk mendengar apa yang disampaikan oleh orang. Ya, Ruben. Saroh sudah memperlihatkan wujud aslinya. Mana tuh junjungannya? Kurang sajen kalau kata netizen. Kurang sajen deh. Hati-hati Bang Minola, ular berbisa itu. Dia yang ngomong, dia sendiri yang lupa sama omongannya. Bener-bener udah kebiasaan sama Ruben diayain. Jadi dia pikir semua orang tuh bisa kayak Ruben gitu, ngikutin dia maunya apa. Emang sakit. Junjungannya sakit. Aduh, bawa-bawa nama anak lagi. Kalau lu bawa nama anak, ya aduh, udah nggak ini deh. Jejak digital aja memperlihatkan lu nggak ngasih contoh yang bener buat anaknya. Aduh, katanya berkelas, berpendidikan, gaya pacaran aja kampungan, attitude-nya low. Aduh, baru gue lihat orang katanya orang kaya, gaya-gaya pacarannya kampungan banget. Kayak baru pernah ngeliat laki. Mending kalau laki beneran. Katanya itu ya sesamanya ya. Aduh, gila. Kasian banget lu, Wen. Kayak duga kata mah, damai aja, Wen. Dari awal nih semua lu yang mulai, Wen. Pakai sok gayaan, cong. Gua nggak butuh diteluncing. Dia kena sendiri. Udah stres dia. Bunda, komentari dong tentang Mameski yang dikomentari oleh Mbak, siapa itu namanya? Melani Ricardo. Begini Mbak Mel, perasaan seorang anak itu bukan untuk sebuah permainan. Begitu loh Mbak Mel. Apa yang sampean katakan, yang dimana si Betran suruh makan di luar kan udah gede. Udah dimasakin ya, sudah gede udah dimasakin ya. Nah, itu adalah guyonan-guyonan yang melukai hati seorang anak. Apalagi ada konflik, begitu ya Mbak Mel. Bukan berarti bagaimana mungkin itu adalah program televisi.
Tapi setidaknya sampean sebagai ini kan juga bisa merevisi. Ini bahasa yang seperti ini menyakiti nggak sih sama orang? Ini nanti akan membuat pro dan kontra atau enggak sih, kan begitu? Di sini dengan gamblangnya ya, dengan gamblangnya Mbak Mel ini menanyakan, nah ini untuk Papio mana nih? Untuk Papio mana nih? Mbak Mel harusnya juga sedikit ini loh, Papio sama si ini kan belum menikah. Kan begitu. Nanti orang akan beranggapan, wah ini si janda torok nih namanya. Tahu nggak artinya si janda torok? Kalau janda torok itu kalau bahasa Jawa ini yang membiayai. Nah, yang membiayai laki-lakinya begitu, tapi masih pacaran, belum suami istri begitu loh, Mbak. Jadi kalau ada yang beranggapan apa yang sampean sampaikan yang waktu itu tentang konteksnya ini adalah program acara televisi ya. Program acara televisi apa sih yang melukai hati seorang anak dengan gojekan-gojekan yang kita kira tidak bagus lah ya. Kan seperti itu Mbak. Koyo-koyo seolah-olah si Betran ini adalah orang yang numpang tanpa ada ini dan itu. Saya kira seorang Betran bisa menghidupi dirinya sendiri dengan kegiatan dia ya. Dia seorang artis ya. Jadi dipungut oleh mereka keluarga Ruben Onsu. Betran ini bukan anak yang tidak memiliki apa-apa, tetapi Betran ini memiliki kualitas sebagai seorang artis dan dia juga mendapatkan pendapatan dari konten-kontennya Mbak. Kan ngono ki ruwet Mbak kalau memang ada yang mengkritisi Mamski sebagai orang yang saya anggap Mamski ini adalah orang yang sensitif banget dia perasaannya. Ya menotis jenengan saya kira ya bagus. Maksudnya ya sah-sah saja begitu. Yuk, Mamski tetap bersuara untuk sesuatu yang baik dan jangan menormalisasikan sesuatu yang nggak normal. Begitu. Yuk, mari. Kita nggak pernah ketemu sama anak itu. Mana yang lebih fair? Mana yang lebih harus dikedepankan? Bang, sepertinya dari pihak sana merasa ketakutan sekali kalau untuk anak-anak itu ketemu sama bapaknya gitu Bang. Ada seperti itu nggak sih? Itu juga yang tadi disampaikan oleh Ruben. Karena anak yang paling kecil ini kan suka ceplos-ceplos. Jadi khawatir kalau misalnya tanpa pengawasan, tanpa ini kan dia selalu kan selain kesehatan kan selalu ingin didampingi oleh dia sebagai ibunya kan harusnya kan ada quality time lah mereka bertiga kan begitu. Toh ini anak-anak sama lu terus sama ini, tinggalnya juga sama lu apa sih gitu loh. Masa lu nggak kasih seperti waktu dia awal-awal baru bercerai itu anak-anak sama saya aja bertiga kan begitu. Jadi memang mungkin menurut dugaan Ruben ada kekhawatiran anak-anak ini akan ceplos sesuatu yang mungkin disampaikan di ruangan tertutup internal mereka yang mungkin dia ingin Ruben tidak dengar. Dia nggak mau Ruben tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi ada sih kekhawatiran ke arah sana. Ya, karena kan ini kan sama seperti Ruben ngomong di Brownies ketika dia berkunjung melayat ya ketika ada kemalangan dan esoknya dia masih boleh loh ngantar anak-anak ke sekolah tanpa syarat ya. Kemudian anak-anak itu ngomong misalnya menurut Ruben yang di acara ininya dia, Papa ini pencitraan. Pernah dengar kan? Iya. Papa ini pencitraan ya, datang melayat. Nah, ini kan ceplosan anak kecil. Jadi dia khawatir kalau misalnya kemudian tanpa pendampingan, tanpa pengawasan, tanpa syarat-syarat yang dibuat-buat seperti itu dan akhirnya memudahkan anak-anak ini berkumpul sama ayahnya, anak-anak ini pasti akan ngomong-ngomong tentang sesuatu yang mungkin ingin dirahasiakan. Mungkin loh ya. Nah, jadi ini yang mungkin kemungkinan yang paling besar. Oke, Bang, tadi kan sempat di dalam kabarnya ada sedikit perdebatan Bang antara kedua partisipal ini. Seperti apa sih Bang? Kenapa perdebatan yang mana maksudnya? Antara siapa dengan siapa nih? Ruben sama Wenda di dalam. Oh, nggak ada perdebatan. Ruben diem. Ruben hanya bicara ketika dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya juga seperti itu. Tapi ketika kuasa hukumnya S berbicara dan kemudian saya udah waktunya untuk menyampaikan pendapat, maka saya menyampaikan pendapat saya terkait dengan masalah Akta 39 itu. Nah, kemudian secara mendadak S bangkit gitu loh misalnya. Langsung tuding-tuding saya misalnya kayak gitu kan. Bapak gitu. Bayangkan kalau Bapak punya anak perempuan loh. Saya bilang ya, Anda tenang. Anda duduk. Anda nggak boleh mengintervensi saya berbicara karena ini masih saya berbicara dan saya di sini berbicara tentang hukum. Dia sendiri yang bilang ini tentang hukum bukan tentang perasaan. Betul tidak? Ingat? Tapi tadi dia ngomong, bayangkan
Bagaimana perasaan? Kok bicara perasaan? Dia sendiri yang ngomong kemarin ini bukan masalah perasaan tapi masalah hukum. Ketika saya bicara masalah hukum, dia mengintervensi dan makanya saya bilang tolong jangan intervensi saya. Kamu duduk. Dan dia duduk. Ya karena nggak boleh. Artinya itu kita mengintervensi orang, kita harus belajar untuk mendengar juga. Jangan hanya ingin didengar, tapi tidak belajar mendengar. Nah ini yang terjadi, mungkin kebiasaan selama ini dia didengar terus sama Ruben, jadi akhirnya ke bawah-bawah sampai hari ini ingin didengar terus, tapi nggak sabar untuk mendengar apa yang disampaikan oleh orang. Ruben yang selalu mengiya-iyakan itu seperti apa sih Bang? Loh iya, mengiya-iyakan itu karena dia tidak mau setiap hari situasi itu ribut, ya debat, dia nggak mau. Jadi supaya cepat selesai apapun, iya. Tapi hari ini Ruben ingin mengatakan bahwa dia tidak mau lagi mengiyakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya dan menurut dia yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Berarti tadi itu ada syarat yang dirubah ya Bang dari Akta 39 Bukan itu? dirubah, dia minta syarat sementara di Akta 39 tidak pernah ada syarat. Dan itu akan ditambahkan ya Bang permintaan dari sana? Iya. Tapi Ruben nggak mau. Karena harusnya syarat itu dari awal dong dibicarakan. Jangan mendadakan gitu ya Bang. Jangan mendadakan, dan kalau memang ada hal sama kami khawatir. Kalau memang dia sekhawatir itu, kok baru sekarang khawatirnya? Harusnya khawatirnya dari dulu, kan dia yang menemani Ruben pada waktu titik terendah kesehatannya. Harusnya dia ketat mengawal Akta 39 itu. Betul tidak? Kalaupun nggak mau dicantumkan secara belak-belakan, harusnya ada solusi untuk mengatur syarat itu. Karena kecemasan yang berlebihan. Karena dialah saksi mata dalam perkawinan Ruben di titik terendah kesehatannya. Menurut dia seperti itu. Loh, itu nggak ada kok. Dan selama ini juga nggak jadi persoalan kok. Oke, Bang, ini akan menjadi pembuktian nggak Bang dari pihaknya Ruben dengan di sini kan yang ditekankan adalah untuk ketemu anak-anak karena kasus kesehatan. Pasti akan ada kan Bang? Pasti Bukti? akan jadi pembuktian karena kan mereka mendalilkan sesuatu kan pasti mereka kan wajib membuktikan hal itu. Oke, dari pihak Ruben juga akan memberikan bukti itu. Oh sudah pasti. Makanya saya katakan kalau memang ingin buka-bukaan di pengadilan, ayo dong kita bukanya di pengadilan. Jangan setiap ngomong kesehatan. Setiap ngomong kesehatan. Jangan begitu. Bukan kami takut. Karena ini akan berdampak juga kepada anak-anak. Gitu loh. Bang, Kak Ruben sudah cek kesehatan dan hasilnya ada penyakit yang serius nggak sih Bang? Kemarin sudah dilihat nggak non reaktif? Berarti sudah toh? Sudah kan? Sudah. Nah sekarang makanya saya bilang, dia juga tunjukkan dong ke publik apa hasilnya. Karena bagaimanapun dia pernah hidup bersama dalam satu perkawinan. Kalau hasilnya juga adalah non reaktif, di mana persoalannya? Ya. Berarti audit ini adalah permintaan dari sana. Kalau mau audit dari segi keuangan, audit dulu kesehatan gitu Bang. Oh nggak bisa. Kesehatan itu kan kalau misalnya Ruben udah ketemu sama anaknya Bu, masa kamu harus bayar sesuatu yang tidak pernah kamu makan? Tapi kalau audit keuangan kan ini sudah bertahun-tahun kau nikmati. Pertanggungjawabkan dong. Jadi jangan berkilah. Kami akan buktikan jika ini, itu kan sama aja. Artinya lu nggak berani buktiin mengenai masalah penggunaan uang itu, karena lu masih pakai syarat lagi. Ini kan sama aja. Saya izinkan, tapi itu adalah bahasa lain tidak mengizinkan, kan saya sudah bilang. Terakhir ketemu kapan sih Bang? Waktu umroh. Ulang tahun kemarin? Enggak ada. Bang, tapi kan katanya Wenda juga sudah bertemu. Bahasanya adalah boleh, tapi pakai syarat A, B, C. Ruben nggak mau pakai syarat. Karena pada waktu dipertemukan di airport juga nggak ada syarat itu kok. Kenapa sekarang ada syarat? Makanya saya mengatakan